Halo sahabat-sahabatku, salam bahagia selalu bersama saya dengan Nyoman Firdaus. Hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu tanda-tanda orang yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, kita mau melihat di situ tanda-tanda orang yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, dia memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Kenapa saya katakan dia memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah? Kita mau lihat di ayat yang pertama dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di sini kita mau belajar dari Petrus dan Yohanes. Setelah dia diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dalam dirinya, pada waktu dia menerima pencurahan Roh Kudus itu, dia memiliki hati yang hati yang cinta akan Tuhan. Kita melihat di situ menjelang waktu sembahyang, waktu pukul 3 petang atau pukul 3 sore. Di sini kita melihat bahwa Yohanes dan Petrus dia pergi beribadah kepada Tuhan. Dia memiliki hubungan yang harmonis. Kenapa saya katakan dia memiliki hubungan yang harmonis? Karena dia sudah diubahkan. Orang yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, dia sangat sukacita bertemu dengan Allah. Kenapa saya katakan dia sukacita bertemu dengan Allah? Jadi Bapak Ibu, saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, yang mendengarkan channel ini dan menonton channel ini, orang-orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah, dia sukacita bertemu dengan Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika ada orang yang mengatakan mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pada waktu orang mengatakan ayo kita pergi ke rumah Tuhan, hati kita menggebu-gebu, kita pengen datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang pada waktu ada datang, ayo kita pergi ke rumah Tuhan, enggak, ngapain. Nah itu bedanya orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia cinta rumah Tuhan. Dia cinta bertemu dengan Tuhan. Ya, sukacita hatinya ingin bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Tanda-tanda orang yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Dia memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Petrus dan Yohanes memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kenapa saya katakan dia memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa? Pada waktu itu ada seorang pengemis di sana dikatakan. Saya akan baca ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ingat, sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari oleh orang itu. Diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Di sini ya. Kita lihat respon Petrus ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus berkata pada waktu pengemis itu mau minta sedekah, Petrus katakan, lihat kepada kami. Ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dia memiliki belas kasihan. Tetapi orang yang belum diubahkan oleh Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, tapi dia mencari keuntungan. Ingat ya, mencari keuntungan. Perhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Tiap hari dia mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dia tidak mencari keuntungannya karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Nah, jadi tanda-tanda orang yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Kedua, dia pasti akan menyatakan Kristus adalah Tuhan. Ya. Orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dia nyatakan Kristus adalah Tuhan.
ayat yang ke-6 dan ke-10. Lalu jawab Petrus, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Tadi katakan, lihatlah kepadaku, kata Petrus. Sekarang Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Artinya apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Petrus mau berkata, Yesus adalah jawaban tepat untuk permasalahan hidupmu, hai pengemis yang lumpuh. Petrus mau berkata seperti itu. Perhatikan, Petrus katakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Di sini kita melihat Petrus mengatakan, berjalanlah. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan. Petrus mengerti benar, Yohanes mengerti benar bahwa yang dia punyai adalah siapa? Yesus Kristus. Saya rindu orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengerti benar bahwa emas, perak, berlian sampai kita bergetar-bergetar makanya. Saya mau katakan, Yesus lebih dari segalanya. Ingat ya, Yesus lebih dari segalanya. Yesus adalah jawaban yang tepat dalam permasalahan hidup kita. Ayat yang ke-6 itu. Nanti baca dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan belajarlah kepadaku, aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Belajar kepada Kristus karena dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Keren ya. Semua yang letih lesu datang kepada Allah, karena Yesus adalah jawaban yang tepat untuk kita ikuti, untuk kita pelajari, untuk kita berpengalaman hidup dengannya. Yang selanjutnya, nyatakan Kristus adalah Tuhan. Bimbing dengan kasihnya sampai memiliki iman. Memiliki iman yang teguh. Jadi nyatakan Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah jawaban tepat dalam permasalahan hidup kita. Dan selanjutnya, Petrus membimbing dengan kasih Yesus sampai memiliki iman yang teguh. Perhatikan ayat yang ke-7. Dikatakan di situ. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kita rindu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi mentor bagi orang-orang yang belum memiliki keteguhan iman. Ya, kita harus menjadi mentor. Kita harus memuridkan. Karena firman Tuhan katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita harus memuridkan sampai dia memiliki iman yang teguh. Nyatakan Kristus adalah Tuhan. Ya, tadi Yesus adalah jawaban tepat dalam permasalahan hidup kita. Bimbing dengan kasihnya sampai memiliki iman yang teguh. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan selanjutnya adalah berpengalaman hidup dengan Allah. Berpengalaman hidup dengan Tuhan. Kalau tanpa berpengalaman hidup dengan Tuhan, saya yakin kehidupan kita tidak akan mengerti. Kita tidak akan bisa bercerita kalau kita tidak memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus. Penting bagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus memiliki pengalaman hidup. Kalau kita memiliki pengalaman hidup, baru kita bisa bercerita. Ya, ayat yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Bagaimana dia kalau dia tidak memiliki pengalaman hidup dengan Allah? Bagaimana dia bisa melonjak, menari, mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kalau dia tidak memiliki apa? Pengalaman. Bibir kita kacep,
tertutup dan kita tidak bisa apa? Dan kita tidak bisa memuji Allah karena kita tidak memiliki pengalaman pribadi. Tetapi kalau kita memiliki pengalaman hidup dengannya, maka kita dimanapun kita berada, kita memuliakan Allah. Menjadi saksi Kristus yang hidup. Jadi saudaraku kasih Tuhan, selain kita berpengalaman, kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Kenapa saya katakan menjadi saksi Kristus yang hidup? Karena apabila kita berpengalaman dengan hidup dengan Allah, kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Perhatikan ayat yang ke-9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Jadi apa? Menjadi kesaksian hidup. Dia dulu pengemis itu yang duduk di gerbang bait Allah. Sekarang dia sudah bisa berjalan memuji Allah. Luar biasa. Siapa sih yang menyembuhkan dia? Kan menjadi kesaksian Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang berbahagia pada hari ini. Ya, di situ kita melihat kita harus menjadi saksi Kristus yang hidup. Kita mau berbagi. Ya. Pada waktu PPL penyegaran visi leader pemuda di Bali, saya menyempatkan diri pada waktu jam snack, ada orang yang bekerja membersihkan kolam. Hanya mungkin sekitar 15 menit saya bercerita tentang Kristus dan saya mendoakan dia. Seorang kakek-kakek umur 66 tahun. Dia katakan apa? Baru kali ini saya didoakan orang menangis berkaca-kaca. Saya ada sukacita pada waktu Pak Pendeta doakan. Ya. Nama Kristus harus dikagumi oleh semua orang di sekeliling kita. Kenapa? Kita harus menjadi kasih Kristus yang hidup dan nama Kristus harus dikagumi oleh semua orang. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua, kita adalah surat pujian bagi Kristus. Semua orang bisa membaca kita. Dan Kristus harus dikagumi oleh semua orang. Karena apa? Kalau orang mengagumi Kristus, maka apa? Maka semua orang akan apa? Mengaku dengan lidah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semua lutut bertekuk lutut untuk menyembah Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau adalah Allah yang hidup. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, tapi percaya bahwa firman Tuhan akan memeterai dalam hati setiap pendengar. Dan berkatilah channel ini untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apabila sahabat-sahabatku diberkati, saudaraku diberkati, Bapak Ibu diberkati oleh channel ini, jangan lupa untuk subscribe, untuk dukung channel ini makin hari makin berkembang. Subscribe, komen, dan share ke media sosial Bapak Ibu. Tuhan memberkati.